Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Ada sebagian yang eh, begitu konsen untuk membahas masalah CCTV jok motor. Karena memang CCTV jok motor ini mengandung misteri. Karena apa misteri? Karena memang satu adalah di sana terlihat sosok, yaitu yang diduga sosok seorang Pak Yosep yang mengendarai motor Scoopy. Kenapa diduga? Karena memang dari pakaiannya, topi, jaket, kemudian celana itu diduga seperti Pak Yosep. Ya, masalah kebenaran dan tidaknya memang akan lebih akurat kalau ada digital forensik ya, ahli digital forensik yang bisa melihat apakah itu memang Pak Yosep apa bukan. Tapi memang disampaikan bahwa itu adalah ada yang mengatakan bahwa itu Pak Yosep. Kalau kita lihat di screenshotnya, yang saya lihat screenshotnya itu jam 6.50.01 kalau nggak salah ya. 6.50.01 6 menit 6 jam 6 lebih 50 menit 1 detik di CCTV itu. Nanti saya coba lihatkan di sini ininya ya. Saya dapat langsung originalnya, screenshotnya dari teman saya, Bang Jack. Tetapi begini, bahwa memang disampaikan dari kita pernah dengar dari salah satu mengatakan bahwa CCTV ini akan mematahkan semua orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Yosep ada di TKP jam 6 jam setengah 7. Kenapa saya katakan lagi ini misteri? Ya karena memang bukan CCTV, ini screenshotannya ya. Yang diduga bahwa ini CCTV di jok motor, tapi ini screenshotannya muncul itu di awal-awal. Ya ini sempat muncul di awal-awal. Berarti kalau muncul di awal-awal, kalau memang ini ada CCTV-nya ada, berarti kan kalau kita lihat prosedurnya bahwa CCTV itu kan ranahnya penyidik. Ya, ranahnya penyidik dan harus ada di penyidik. Apalagi ini kasus kan, suatu kasus yang apalagi di sana ada penampakan salah satu yang waktu itu masih saksi ya. Yang sekarang sudah jadi tersangka, yaitu duga itu Pak Yosep di CCTV jok motor itu. Tapi sudah muncul dulu screenshotannya di awal-awal. Nah ini kan juga jadi misteri. Artinya bahwa kalau memang ini ranahnya pihak penyidik, bahwa CCTV itu ranahnya penyidik kan, harus dikuasai oleh penyidik sebagai bahan nanti supaya bahan buat proses penyelidikan dan nantinya akan ditampilkan di persidangan seperti itu. Tapi sudah muncul di awal-awal. Itu pun jadi pertanyaan, kenapa muncul di awal-awal SS-nya, screenshotannya muncul di awal-awal. Apakah memang itu masuk diberikan oleh penyidik, ataukah ada orang yang mengambil sendiri, ataukah yang punya CCTV-nya? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa bisa muncul di awal-awal? Nah, kemudian bahwa CCTV yang ini akan mematahkan, bagaimana kalau kita coba untuk menelusuri jejak digital? Karena jejak digital itu tidak pernah hilang. Kita akan coba dengarkan penyampaian dari Pak kuasa hukum Pak Yosep, biar nanti langsung di salah satu percakapannya dengan Mbak Poppy ya, Mbak Poppy Amalia. Ini adalah seorang YouTuber juga, Mbak Poppy Amalia ya. Karena saya sampaikan karena ada beberapa netizen yang masih bingung siapa Mbak Poppy katanya. Jadi ini Mbak Poppy ini adalah konten kreator ya, YouTuber juga. Dia pakar psikologi ya. Jadi dia ya berbau dengan masalah psikologi, misteri-misteri, kasus-kasus dan lain sebagainya ya. Mbak Poppy Amelia, silakan nanti dicari saja. Tapi video-video masalah kasus Subang itu mohon maaf sudah di take down. Saya juga nggak tahu kenapa kok pada di take down video-videonya Mbak Poppy Amelia ini. Kita coba dengarkan ya. Keluar dari jam 9 malam itu keluar. Ya kurang lebih 20 menit nyampe ke lokasi. Posisi Bu Mimin itu sudah tidur di tengah rumah sambil nonton TV. Anaknya yang bungsu ada di kamar lagi main game. Anaknya yang pertama belum pulang kerja karena kerja di konter handphone di sekitaran rumah.
Pak Yosep masuk, kemudian dia lapar, dia sempat bikin nasi goreng. Yang bikin Pak Yosep? Pak Yosep, Bu Mimin tidur di ruang tengah. Oke. Setelah makan, dia ke kamar. Nah, begitu, terus kemudian ngajak Ibu Mimin masuk ke kamar. Akhirnya mereka tidur di kamar, ya kan? Dari situ bangun jam 5 pagi. Setelah bangun jam 5 pagi, mereka mandi, sholat subuh, sempat main game lagi. Jam 6 baru beli serabi yang di depan rumah. Beli serabi, setelah makan serabi, dia telepon Kedi. Itu jam 6 ya beli serabi ya? Jam 6. Jam 6.58, Pak Yosep telepon Kedi. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat di sela-sela wawancara dengan Mbak Popi. Ini kan sekali lagi ini hanya wawancara dengan YouTuber. Kita tidak tahu keterangan ini apakah memang disampaikan sama dengan apa yang di BAP di penyidik, ya. Bahwa disampaikan Bapak Rohman tadi pulang dari Ciseti TKP jam 9 malam kurang lebih. Yang kita ketahui adalah minta uang sekitar 20.000 kepada Amelia, kemudian pulang sampai di sana di rumah ketemu ada Ibu Mimin, tadi disampaikan ya, kemudian juga disaksikan juga anak bungsunya yaitu Abi, dan sempat bikin nasi goreng, kemudian masuk kamar dan bangun pagi sekitar jam 5, kemudian sholat subuh dan beli surabi. Kemudian telepon Kedi golf. Kita lanjutkan ya. Bukti otentiknya cuma satu. Saya lihat handphonenya Kedi. Pada dang itu ada telepon masuk dari Pak Yosep jam 6.58. Itu yang otentiknya. Jadi posisi pada saat itu masih di rumah sana jam 6.58. 7.15 sudah nyampe Ciseti. Iya, 20 menit. Ya. Jadi dilihat bahwa jam 6.58 masih di rumah sana. 6.58 masih di rumah sana. Ada bukti otentik melihat ada call dari Pak Yosep kepada Kedi. 6.58 masih di rumah sana. Artinya masih di rumah Cijengkol, di rumah Bu Mimin. 6.58. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah keterangan yang disampaikan ini dengan Mbak Popi, YouTuber waktu itu, apakah memang tercatat di BAP atas dasar kesaksiannya Pak Yosep, ya, ataukah sudah berubah? Kita tidak tahu. Tapi ini adalah percakapan, sekali lagi, percakapan antara Pak Rohman Hidayat dengan Mbak Popi selaku YouTuber dulu di awal-awal ini, ya. Dan kalau kita lihat ini, bahwa tadi disampaikan jam 6.58 masih di rumah sana, barusan disampaikan 7.15 sampai di TKP. Mari kita satukan dengan CCTV yang terlihat di jok motor. Kita lihat screenshotannya. Saya dapat screenshotannya dari teman saya Bang Jack, ya. Nah, ada di sana jam 6.50.01. 6.50 itu kan lebih cepat daripada 6.58. Kalau misalkan 6.58 masih di rumah, tapi Pak Yosep di sana tertangkap oleh screenshotannya ada 6.50, kita masih bingung juga apakah 6.50 itu Pak Yosep arahnya ke Cijengkol atau ke TKP arahnya. Tapi kalau lihat dari gambarnya ini arahnya seperti ke TKP, karena posisi jok motornya ada di sebelah kanan, ya. Kemudian Pak Yosepnya arahnya ke arah sini. Ini seolah-olah mengarahnya ke TKP. Kalau misalkan arahnya ke Cijengkol, 6.50 misalkan sekali lagi ya. Kalau arahnya ke Cijengkol, ya masih bisa ada kemungkinan masih bisa ada persesuaian kalau arahnya ke Cijengkol 6.50-nya. Ya. Ke 6.50 terpantau sampai di sana sampai di sana mungkin jam ya berapa menit, kalau 6.50 ke 6.58 8 menit misalkan ya, sampai di sana 6.58. Telepon Kedi seperti itu. Tapi kan katanya jam 6 sempat makan surabi dulu. Nah, ini kan sebenarnya masih dilematis ini. Kalau ke arah TKP 6.50 kan ini nyambungnya di mana gitu persesuaiannya.
Pertanyaan-pertanyaannya gini, apakah memang ini screenshotan di jok motor ini valid apa tidak? Karena memang CCTV itu kadang-kadang waktunya suka berbeda, ya. Tergantung yang punyanya, menyetelnya seperti itu. Ya, semacam apa kalibrasi atau apa gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menduga-duga masalah CCTV ini. Hanya ahlinya saja yang bisa membaca ini semua, yaitu ahli digital forensik. Bahwa nanti bisa kelihatan apakah ini CCTV itu betul di tanggal sekian, di tahun sekian, jam sekian. Kemudian nanti daripada gestur itu apakah orang yang dilihat itu memang benar sesuai dengan aslinya. Itu dari digital forensik yang bisa menentukan. Dan di persidangan sebenarnya ini dibutuhkan. Ahli digital forensik ini sangat dibutuhkan di persidangan untuk menentukan gambar di screenshotan itu, apakah memang itu benar Pak Yosef, dan waktunya benar apa tidak. Karena kalau kita lihat waktunya, sekali lagi, kalau memang benar bahwa Pak Yosef menelepon Kedi jam 6.58 dan nyampe di TKP 7.15, berarti kalau di jok itu 6.50, ini kan jadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Tidak apa-apa ini kita bahas, kenapa? Untuk memastikan bahwa CCTV ini benar apa tidak, gitu loh, ya. Karena 6.50, apakah 6.50-nya itu salah, ya, atau gimana, gitu. Kalau kita ngambil ini ya, ngambil semacam perkiraan. Kalau 6.58 dari Cijengkol sampai di TKP 7.15, berapa jarak dari jok motor ke TKP? Katakan 500 meter. Kalau 500 meter, sekitar berarti kalau ke TKP, kalau naik motor sekitar 2 menit lah ya. 2 menit 3 menit misalkan ya. 2 menit 3 menit 500 meter. Kalau misalkan 7.15 dikurangi 3, berarti 7.12. Kalau misalkan CCTV itu 7.12, mungkin itu matching. Seperti itu. Cuman karena di situ saya lihat di screenshotnya 6.50. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Sekali lagi bahwa namanya waktu itu nanti kita tanyakan kepada si jok motor apakah settingan waktunya memang sesuai ataukah, karena kan bisa saja settingannya berbeda atau lagi ngaco atau apa, kan kita tidak tahu. Yang jelas ya yang bisa menentukan adalah digital forensik dan tentu harus ditanya si tukang joknya itu. Apakah ada permasalahan dengan waktu CCTV-nya, settingnya seperti itu. Nah, kalau 6.50 ya jelas sudah jadi pertanyaan besar. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah perbincangan Pak Rohman Hidayat dengan Mbak Popi seputar masalah calling keberadaan Pak Yosef di Cijengkol dan sampai di TKP. Kebenarannya tentu semua ada di persidangan nanti. Seperti apa. Tetapi yang jelas bahwa CCTV Cijengkol ini masih misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.